Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Tuhan kita ini. Biarlah sekali lagi segala kemuliaan, hormat, pujian, pengagungan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan, kembali bersama-sama kita melalui program RPKM. Renungan pengajaran kata Roh Ministry, menikmati pengajaran firman Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Selalu berkata, aku kuat karena Tuhan, aku kuat karena firman. Aku terus boleh belajar akan firman. Nah, semakin kita banyak belajar firman, semakin kita diberkati pertumbuhan iman kita. Dan kita pun semakin mencintai, mengasihi Tuhan, dan mempermuliakan Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Baik, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, topik renungan firman dalam kesempatan yang baik ini. Mungkinkah Yesus berbuat dosa? Mungkinkah Yesus berbuat dosa? Saya bukan mengajak saudara untuk meragukan ya Yesus, seolah-olah Yesus berbuat dosa. Tapi makanya dibuat dalam bentuk pertanyaan. Mungkinkah Yesus berbuat dosa? Karena memang ada pemahaman yang mengatakan sebagai manusia, Yesus itu ya berpotensi ya berdosa, berbuat dosa. Lagi dikatakan Yesus itu dikandung dan dilahirkan oleh manusia yang berdosa, namanya Maria. Nah, bukankah Paulus mengatakan semua orang telah berbuat dosa? Nah, termasuk Maria. Nah, manusia berdosa. Nah, tentu itu bisa diturunkan kepada Yesus. Apakah benar demikian? Nah, ini dia. Ya, Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Satu firman Tuhan saya akan baca ya, yang merupakan suatu apa yang dikatakan dalam Ibrani ya. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15 berkata demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Siapa dia maksud di sini imam besar? Itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus dikatakan sebagai imam besar yang kita punya. Nah, berbeda dengan imam besar yang lain. Ya, yang ada di perjanjian lama ya, imam-imam ya yang bekerja ya, di bait suci. Tapi kalau imam besar Yesus. Nah, tapi dikatakan di sini, saya perhatikan di sini ya, turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya sebagai manusia dia juga merasakan kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia seperti haus, lapar, gitu kan, lelah, dan sebagai manusia. Nah, jadi dikatakan sebaliknya sama dengan kita. Siapa manusia sama dengan kita. Bahkan dia pernah dicobai. Kita sering dicobai. Yesus pernah dicobai di padang gurun. Ya, tapi puji Tuhan dia menang karena menggunakan firman yang ada padanya. Di sini saya ulang, hanya tidak berbuat dosa. Hanya tidak berbuat dosa. Sudah sangat jelas Alkitab mengatakan Yesus tidak pernah berbuat dosa sekalipun dia manusia. Kita sama-sama manusia dengan Yesus, ya. Tetapi perbedaannya apa? Perbedaannya satu. Dialah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Yesuslah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Maka Yesus layak disebut sebagai juru selamat bagi orang berdosa. Tidak mungkin orang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Orang buta menuntun orang buta. Ya, nah Yesus tidak berdosa, tidak pernah berbuat dosa, dan tidak berpotensi untuk jatuh dalam dosa atau perbuatan dosa. Tidak. Ya. Nah, sekalipun dia manusia. Tapi berkasih Tuhan. Jadi sekali lagi gereja Kristus selalu berpendapat bahwa Kristus benar-benar bersih dari dosa. Orang-orang percaya, ya, orang percaya di seluruh dunia ini ya berpendapat bahwa Kristus bersih dari dosa. Tentu hal ini sesuai dengan ajaran-ajaran kitab suci, ya, yang menyatakan bahwa dia dalam segala hal sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itu tadi dalam Ibrani 4:15. Nah, dikatakan dia juga disebut sebagai yang kudus, yang benar, yang adil.
Nah, satu firman Tuhan di Kisah Rasul 3:14 saya akan baca. Ya, Kisah Rasul ayat 3 pasal 3 ayat 14. Nah, kita perhatikan di sini. Kisah Rasul pasal 3, luar biasa. Kisah Rasul 3 ayatnya yang ke-14 berkata demikian. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Perhatikan di sini. Tetapi kamu telah menolak yang kudus. Siapa yang dimaksud yang kudus di sini? Dan juga yang dikatakan yang benar. Ini Allah Yesus kalau kita lihat dalam konteks ini ya. Perhatikan di ayat yang 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus. Nah, yang nolak yang kudus, menolak Yesus, dan Yesus dikatakan yang kudus dan yang benar. Luar biasa. Nah, kalau Yesus adalah yang kudus dan yang benar, ya jelas Yesus tidak punya dosa dan tidak pernah berbuat dosa dan tidak berpotensi untuk berbuat dosa. Terima kasih Tuhan. Karena itu kan berlawanan dengan sifat yang Allah miliki sendiri, yaitu Maha Kudus. Dan banyak ayat-ayat yang lain, saudara Tuhan, yang mengatakan Yesus adalah orang kudus, ya pribadi yang kudus. Nah, coba kita lihat lagi di pasal yang ke-22 Kisah Rasul ya. Nah, untuk mewakili kita lihat Kisah Rasul 22 ya, 22 ayatnya 14. Jadi kebetulan ayat yang sama, 14 berkata demikian. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya Tuhan, untuk melihat yang benar, untuk mendengar suara keluar dari mulutnya, untuk melihat yang benar. Siapa maksudnya untuk melihat yang benar? Yang benar ini menunjuk kepada pribadi dari Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Yesus adalah kebenaran. Maka mengatakan pernyataan yang luar biasa dalam Yohanes 14:6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata yang menarik, akulah jalan kebenaran. Mengapa? Dia bukan saja jalan kebenaran, tapi Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Banyak ayat yang lain, nanti silakan dibuka dalam 1 Petrus 3:18. 1 Yohanes 2:29 dan dilanjutkan dengan 1 Yohanes 3 ayat 7 di mana ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Yesus tidak berdosa dan tidak berpotensi jatuh di dalam dosa perbuatan dosa. Ya, jadi perhatikan nih. Nah, luar biasa. Nah, kita perhatikan juga salah satu konsili gereja paling awal di tahun 451, saudara Tuhan, merumuskan doktrin tentang ketidakberdosaan Yesus. Ya, ya, jadi kita perhatikan di sini demikian, manusia sejati, bahwa Yesus manusia sejati yang memiliki jiwa dan tubuh rasional dengan intisarinya bahwa Yesus, ya, pengajaran pada saat itu adalah dia menjadi manusia. Jadi intisari ajaran konsili, ya, konsili gereja tahun 41 yang mengatakan bahwa Yesus adalah manusia sejati. Manusia sejati sama seperti kita dalam segala hal, dia sama. Kecuali dia, Kristus, tanpa dosa. Tanpa dosa. Ini ditetapkan. Ini suatu ketetapan. Supaya tetap tidak berubah. Serta menjadi doktrin Kristologi. Ya, doktrin Kristologi gereja Tuhan, gereja Kristen itu bisa diterima. Ya. Jadi apakah dia tidak dapat berbuat dosa? Sudah sering kali didiskusikan hal ini, maka saya katakan, dia tidak pernah berbuat dosa dan tidak akan pernah berpotensi jatuh dalam perbuatan dosa. Jadi sudah pasti, sudah pasti. Ya, kita belajar dari firman Tuhan ini, faktanya mengatakan Alkitab bahwa Yesus tidak berdosa. Sekalipun dia pernah dicobai, sekalipun dia pernah haus, sekalipun dia pernah lapar, sampai akhir hidupnya, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Dan itu adalah sifat hakiki yang dimiliki yang tidak pernah bisa lepas dari dirinya.
Maka pelajaran buat kita, Yesus hidup kudus, seharusnya kita pun belajar meneladani Yesus yang selalu memelihara hidup dan kekudusan. Ya. Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi, ya, faktanya tetap menyatakan dia tidak berserah pada pencobaan dan berlanjut sampai pada akhir hidupnya dan menjadi teladan kekudusan dan ketidakberdosaan sempurna dalam keadaan manusia, ya, seperti manusia sebelum jatuh dosa itu Adam dan Hawa. Ya, pernah nggak Adam dan Hawa itu tidak berbuat dosa? Pernah. Ya. Nah, jadi ketika manusia diciptakan itu tidak punya dosa, bukan berarti ketika dia tidak punya dosa, maka dia Tuhan, bukan, ya kan? Nah, luar biasa. Adam dan Hawa tetap manusia sebelum dia jatuh dalam dosa dan sesudah dia jatuh dalam dosa. Nah, itu luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, kita akan lanjutkan renungan ini, pengajaran-pengajaran ini, supaya kita semakin mencintai mengasihi Tuhan. Selagi dengan tegas mengatakan, dengan pertanyaan ini, mungkinkah Yesus berbuat dosa? Tidak mungkin, dan tidak akan pernah, bahkan tidak berpotensi berbuat dosa. Karena dia adalah Allah yang hidup, karena dia adalah manusia yang hidup. Ya, puji nama Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Silakan di like, di respon, dan juga di subscribe. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di renungan pengajaran berikutnya.